Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Al-Baqarah, dan insyaallah hari ini kita akan membaca ayat yang ke-274. Ya, nah. Silakan dibaca. Pak Nur Hadi, silakan baca. Bisa ya? Baik, berarti Pak Edi ya. Bisa juga. Baik, Bu Dahelis, silakan Bu Dahelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada waktu malam, waktu siang, secara terang-terangan, secara tersembunyi dan terang-terangan, bagi mereka pahalanya di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah mereka takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Allazina isim mausul sebagai mubtada, yunfiquna fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, amwala maf'ulun bihi, hum mudhafun ilaihi, bilaili jar majrur, wa harfu atfin, an-nahari maktuf ke laili, sirron hal, wa harfu atfin, alaniyatan maktub kesiron. Fa'atfu atfin lahum jar majrur, ajru fa'ilnya. Lahum bukan fa'il. Lahum itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Ajru mubtada muakhar. Ajru fa'atfu atfin lahum jar majrur sebagai khabar muqaddam, ajru mubtada muakhar, hum mudhafun ilaihi. Inda zaraf, rabbi mudhafun ilaihi, him mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin, la harfu nafyin, khaufun, wala khaufun. Matuf ke ajru. Oh, maktuf ke ajru. Alaihim jar majrur, wa harfu atfin, la harfu nafyin, hum mubtada, yahzanuna fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, sebagai khabar dari hum mubtada. Terus tadi alladzina khabarnya mana? Alladzina itu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Khabarnya falahum ajruhum ya. Kan orang-orang bukan harta mereka, maka bagi mereka pahala. Kan berarti falahum ajruhum supaya khabarnya ya. Oh, falahum ajruhum. Ayo dibaca tafsirnya, Bu. Alladzina yukhrijuna amwalahum mardatillahi lailan wa naharon, masarrina wa mu'ad musirrina wa mu'linina. Musirrina wa mu'linina falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirati.
walahum yahzanuna ala ma fatihim min ala ma fatahum, fatah itu fil madi. Ala ma fatahum min huzuzid dunya. Min huzuzid dunya. Zalika tashri'ul ilahiyah ilahiyul hakimu huwa minhajul islami minhajul islami huwa minhajul islami fil infaqi 5 apa lama Ustaz ya? 5 ya. 5 fihi min saddi hajatal fuqara min saddi hajatal fuqara'i hajatil fuqara'i. Oh ya ada minnya ya. Min hajatil fuqara'i fi karamati wa izzati wa tahhiri malil aghniyai wa tahhiri malil aghniyai wa tahqiqil ta'awuni ala birri wat taqwa ibtigha'a wajhullahi duna benar Bu, ini ibtigha'i ya? Kan ke tahqiq ya? Ibtigha'i wajhillahi duna kohrin. Setelah duna itu majrur ya? Ilahi duna kohrin. Oh, duna kohrin au ikrohin. Ikrohin Ustaz. Ikrohin kan matuf ke kohrin. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk mencari ridho Allah siang ataupun malam ataupun siang, musrinanya apa Ustaz ya? Jangan jelas-jelas. Sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi atau terang-terangan. Bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah mereka takut atasnya. Mereka menerima dan tidaklah mereka takut atas apa yang akan menimpa mereka di masa mendatang dari urusan akhirat. Apa yang akan menimpa mereka di masa datang di urusan akhirat. Dan tidaklah mereka takut atas bersedih Hazan itu bersedih. Dan tidaklah mereka bersedih atas ini kematian ya atas ya? Bukan, apa yang luput dari mereka. Oh, luput. Apa yang luput dari mereka dari bagian-bagian dunia. Oh, bagian bukan nasib baik Ustaz ya. Bagian-bagian dunia. Hazun itu bagian. Bagian-bagian dunia. Demikianlah kekuasaan. Pensyariatan. Pensyariatan ilahi yang bijaksana itu. Demikianlah pensyariatan ilahi yang bijaksana itu dengan itu adalah metode tata cara Islam di dalam masalah infak. Itu adalah tata cara Islam dalam masalah infak, yang mana di dalamnya memenuhi kebutuhan orang-orang miskin untuk kehormatan dan harga dirinya, dan membersihkan harta orang-orang kaya, watahiki dan hak-hak apa sih? Apa? Hak watahiki hak dari watahiki itu apa namanya merealisasikan. Merealisasikan bukan hak. Merealisasikan tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan untuk mencari keridhaan Allah tanpa menyusahkan kohrin apa Ustaz? Ikrohin. Paksaan. Oh, tanpa paksaan. Ikrohin paksaan juga sama. Sama ya. Tanpa paksaan. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka
di waktu malam maupun di waktu siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka bagi mereka ada pahala dari sisi Rabb mereka, dan mereka tidak takut, tidak pula bersedih. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang menginfakkan harta mereka, mau di waktu malam ataupun di waktu siang, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, itu mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya infak atau sedekah itu boleh dilakukan secara terang-terangan. Namun dengan syarat harus menjaga hati, ya. Harus menjaga hati, harus menjaga keikhlasan dalam bersedekah. Kemudian yang kedua harus diniatkan ya sebagai bentuk memotivasi orang lain, memberikan contoh, memberikan teladan supaya yang lain pun termotivasi untuk melakukan sedekah. Tapi kalau niatnya selain ini nggak boleh. Misalnya niatnya riya, ujub, ya, sum'ah dan seterusnya, maka ini jelas membatalkan pahala sedekah. Jadi sedekah boleh terang-terangan dengan syarat harus ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, ada tujuan di situ, yaitu memberikan motivasi, memberikan contoh agar orang lain pun mengikuti langkahnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyedekahkan harta mereka di waktu malam maupun di waktu siang, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan merasa takut. Maksudnya, mereka tidak mengkhawatirkan bagaimana nasib mereka di masa mendatang di akhirat. Kenapa? Karena mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya amalan soleh mereka dalam bentuk sedekah ini akan menyelamatkannya nanti di akhirat. Walahum yahzanun. Mereka pun tidak merasa bersedih dari bagian dunia yang ya sepertinya nampak hilang gitu. Ya, misalnya seseorang punya uang 5 juta, dia sedekahkan 1 juta, itu kan seakan-akan 1 juta itu hilang ya. Dia telah melewatkan bagian dari bagian dunia. Ya, 1 juta dari 5 juta. Namun sejatinya ya yang 1 juta itulah yang akan kekal abadi. Sementara yang 4 juta kalau dimakan jadi kotoran, ya. Jadi mereka tidak bersedih dari apa yang mereka luput dari jatah mereka di dunia, ya. Karena mereka yakin bahwasanya harta yang bermanfaat itu bukan harta yang dimakan sendiri, tapi harta yang disedekahkan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsep sedekah ini adalah menunjukkan bahwasanya Islam itu bukan hanya agama yang memikirkan hubungan antara manusia, hamba dengan penciptanya, namun juga mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia, antar sesama hamba. Karena sedekah ini ya tentu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dari kalangan ya fuqara dan masakin. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang menyeluruh, ya, agama yang syamil, agama yang kamil, sempurna, ya, mengatur semua sendi kehidupan manusia dari hal yang sangat sederhana sampai hal yang berkaitan dengan tolong-menolong antar sesama. Ini menunjukkan universalitas Islam, ya. Bahwasanya Islam ini agama yang sangat lengkap, ya, Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan ayat ke 275. Silakan Bu Reni. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang memakan riba tidak akan bangun, tidak akan berdiri, kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan, seperti orang gila.
hal tersebut dikarenakan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang peringatan dari Tuhannya dan berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali, maka itulah orang-orang yang orang-orang penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, ya'kuluna fi'il mudhari wawu sebagai fa'il, ar-riba maf'ul bih, la nafiyah, yaqumuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, illa istisna, harfu istisna, kama jar majrur, yaqumu fi'il mudhari. Ini fa'ilnya ke ma ya Ustaz? Ke aladhi ya? Ke aladhi ya? Ya, aladhi isim mausul sebagai fa'il, yatakhabbatu ini fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke aladhi, al-ha'u maf'ul bih. Maaf Ustaz, yatakhabbatu ini maksudnya fi'il mudhari, fa'ilnya asyaiton. Al-ha'u maf'ul bih. Tadi asyaiton sebagai fa'il, minal massi ini jar majrur. Tadi dari khobarnya dari alladzina itu la yaqumuna itu ya Ustaz ya. La yaqumuna illa kama. Khobarnya alladzina. Iya, khobarnya. Iya benar. Ya, la yaqumuna benar. Ya. Dzalika ini isim isyarah sebagai mubtada, bi anna jar majrur, annanya ini sebagai isim taukid ya. Huruf taukid. Huruf taukid wa nasbin. Hum sebagai isim anna. Qalu fi'il madhi, al-waw sebagai fa'il. Innama ini adatul hasyr. Al-bai'u mubtada, mithlu khobar, ar-riba mudhaf ilaih. Dzalika bi annahum qalu. Tadi yang dzalika, khobarnya dari dzalika adalah bi annahum qalu. Ya, bi annahum qalu. Kemudian al-wawu harfu atfin, ahalla fi'il madhi, Allah sebagai fa'il. Al-bai'a maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, harrama fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke Allah, ar-riba maf'ul bih. Al-fa'u harfu atfin, man di sini isim syartin sebagai mubtada, ja'a fi'il madhi, fa'ilnya man, al-ha'u maf'ul bih. Fa'ilnya bukannya belakangnya ya? Mau'izatun, maaf Ustadz ya, salah. Ja'a ini fa'ilnya mau'izatun, al-ha'u maf'ul bih. Mir Rabbi jar majrur, al-ha'u mudhaf ilaih, al-fa'u harfu atfin, intaha fi'il madhi. Al-fa'u berikutnya ini harfu jawab syarat, lahu jar majrur sebagai khobar muqaddam, ma ini sebagai mubtada muakhar, salafa fi'il madhi, fa'ilnya ma, al-wawu harfu atfin, amru mubtada, al-ha'u mudhaf ilaih, ilallah jar majrur sebagai khobarnya. Al-wawu harfu atfin, man isim syartin sebagai mubtada. Tadi belum disebut falahu ma salafa itu sebagai khobarnya man ja'a tadi. Kemudian al-waw harfu atfin, man isim syartin sebagai mubtada, ada fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke man. Al-fa'u harfu atfin, ulaika, al-fa'u di sini harfu jawab syartin, ulaika mubtada, ashabu khobar, an-nari mudhaf ilaih. Dan fa'ulaika ashabun nar ini sebagai khobarnya man. Hum mubtada, fiha jar majrur, khalidun khobar. Alladzina yata'amaluna birriba wa huwa ziyadatu ala ra'sil mali la yaqumuna fil akhirati min quburihim illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal jununi. Dzalika li'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba fi an kullan minhuma halalun wa yuaddi ila ziyadatal mali. Yuaddi apa? Wa yuaddi ila ziyadatil mali.
fa'akdzabuhumullahu wa bayyana yukdzibu fil madi. fa'akdzabahumullahu wa bayyana annahu ahallal bai'a wa harramar riba lima fil bai'i wasyarra'i min naf'in. Betul nggak Ustaz? Ya. Wasyira itu wasyirra. kalau syarra mah keburukan. Oh ya, wasyirra. Wasyira ingat Ustaz. Oh, wasyirra. Ini artinya apa? Wasyirra tuh jual beli juga ya, Ustaz? Kalau bayi itu kan jual, syira ya beli. Oh, iya ya. Lima fil bai'i wasyira'i min naf'in lil afradi wal jama'ati. Wa lima fil riba min istighlalin wa dhiya'in wa halakin. Faman balaghahu nahyallahi 'anir riba. Faman balaghahu nahyu kan fa'il ya. Oh ya, nahyu. Faman balaghahu nahyullahi 'anir riba fartada'a falahu ma madha qabla an yablughahu at-tahrima la isma 'alaihi fi at-tahrimu fa'il. At-tahrimu. Oh ya. Ingat kalau ada fi'il mudhari udah ada maf'ul binya, setelahnya biasanya fa'il. Fa'il. Tapi kalau fa'ilnya ada di belakangnya. Ya, an yablughahu at-tahrimu la isma 'alaihi fihi wa amruhu ila Allah fi ma yastaqbilu min zamanihi fa in istamarra 'ala taubatihi fallahu la yudhi'u ajral muhsinina wa man 'ada ila riba fa fa'alahu ba'da bulughihi nahyullah gitu ya. Enggak ini mah. Nahyu ya, dia fa'il dari bulugh ya, masdar tapi beramal fi'il. Jadi nahyu gitu ya, Ustaz. Ya. Ba'da bulughihi nahyullahi anhu. Faqad istaujabal uqubata wa qamat 'alaihi al-hujjatu wa lihadza qala subhanahu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang bermuamalah dengan riba, yaitu tambahan di atas harta pokok, tidak akan bangkit di hari akhirat dari kuburnya, kecuali akan seperti orang yang berdiri seperti kerasukan setan dari, ini tuh minal junun tuh jin ya Ustaz? Junun tuh gila. Oh, junun. Ya, berarti sama dengan mas tadi ya. Jadi seperti yang kerasukan setan karena gila ya. Kesurupan gitu ya. Ya, kesurupan. Hal demikian dikarenakan karena mereka berkata bahwasanya jual beli itu seperti sama dengan riba. Dalam hal makan dari keduanya adalah halal dan sama-sama menambah harta. Maka Allah membantah mereka dan menjelaskan bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena dalam jual dan beli gitu ya, terdapat manfaat bagi individu dan masyarakat. Dan karena dalam riba terdapat kerusakan, pelenyapan harta dan kebinasaan. Kerusakan, pelenyapan harta dan kebinasaan. Maka barang siapa yang telah datang pelarangan Allah setelah sampai kepadanya, barang siapa yang telah sampai kepadanya pelarangan Allah tentang riba dan kemudian berhenti, maka menjadi miliknya apa yang telah lewat, yang telah lalu sebelum sampainya pengharaman dan tidak ada dosa baginya. Dan urusannya kembali kepada Allah dalam hal yang akan datang gitu ya, di waktu yang akan datang. Dan jika dia teguh dalam taubatnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan bagi orang yang kembali kepada riba dan tetap melakukannya setelah sampai kepadanya pelarangan Allah terhadapnya, maka berhak baginya hukuman. Dan telah tegak atasnya hujah, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mampu berdiri nanti ketika mereka bangkit dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan mempertanggungjawabkan amalan mereka. Mereka tidak dapat berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki syaitan ya karena kesurupan. Ini adalah hukuman bagi orang yang sepanjang hidupnya biasa memakan harta riba. Mereka tidak bisa berdiri tegak kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jual beli itu seperti riba. Artinya mereka tidak membedakan mana jual beli yang halal dan mana jual beli yang mengandung riba yang haram. Dan qadarullah, ya masalah riba ini, dewasa ini, di akhir zaman ini tersebar di mana-mana. Bahkan sangat sulit bagi kita untuk menghindar dari yang namanya ya riba ini. Minimal ya terkena debu riba ya karena memang sistem perbankan yang ada semuanya itu ya menggunakan sistem konvensional yang mengandung riba. Dan memang riba ini sekilas mirip dengan jual beli ya. Banyak transaksi-transaksi ya yang kita perhatikan di zaman sekarang yang ya mirip, tapi yang membedakan adalah tata caranya. Bedanya tipis. Tapi perbedaan tersebut menentukan apakah itu halal atau haram. Misalnya dalam jual beli secara kredit, ya. Kita tentu sepakat bahwasanya jual beli secara kredit ini diperbolehkan. Ya. Kalau dilakukan langsung antara penjual dengan pembeli. Misalnya seorang mengatakan, aku jual kepadamu motor ini ya secara cicil ya 1 juta per bulan selama 10 bulan. Ini sah namanya jual beli secara syar'i. Menjadi masalah kalau datang pihak ketiga ya. Datang pihak ketiga yang mengatakan kepada si pembeli ya akan aku bayarkan kepadamu motor ini dari si penjual ya 10 juta ke penjual, lalu engkau pembeli jangan bayar ke penjual, tapi bayar kepadaku 1 juta per bulan kali 12 bulan misalnya. Jadi 2 jutanya adalah bunganya. Nah ini jelas nggak boleh. Ya. Ini jelas nggak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya faktor yang membedakan mana riba, mana bukan riba adalah lihat jenis akadnya. Kalau akadnya jual beli, maka harga itu bebas. Tergantung penawaran dan permintaan. Tapi kalau akadnya sosial, ini dia. Kebanyakan bank konvensional itu tidak membedakan antara akad sosial dengan akad jual beli. Karena kalau akad sosial nggak boleh ada lebihnya di situ. Kalau datang pihak ketiga seperti bank tadi, lalu dia menawarkan kepada si pembeli, engkau cukup cicil kepadaku 1 juta kali 12 bulan. Padahal harganya adalah 10 juta. Maka ini nggak boleh ya. Nggak boleh, karena akad antara si pembeli dengan pihak ketiga ini adalah akad sosial, pinjam-meminjam jatuhnya. Dia meminjam uang pihak ketiga untuk membeli motor. Beda halnya kalau pihak ketiga ini, ya, lihat bedanya, sangat tipis. Pihak ketiga datang, pihak pembeli datang kepada pihak ketiga, kata pembeli kepada pihak ketiga, aku mau beli motor ke penjual. Cuma si penjual nggak mau jual secara cash, secara kredit, dia maunya cash. Sedangkan aku tidak punya uang cash.
maka aku minta kepadamu agar engkau belikan motor itu, nanti aku akan beli kepadamu dengan cara cicil. Lalu pihak ketiga menyetujui. Baik, misalnya harga motornya 10 juta. Ya, harga motornya 10 juta. Lalu pihak ketiga ini datang ke penjual motor, dia beli motor dengan 10 juta. Kalau caranya seperti ini, ya berarti kan sudah qobad ya. Jadi motornya sudah dibawa sama si pihak ketiga, dengan harga 10 juta dia beli dari si penjual motor. Maka kalau sudah seperti ini, akad antara pihak ketiga dengan pembeli adalah jual beli. Kenapa? Karena motornya sudah dimiliki, qobad. Ya. Kalau sudah qobad, maka boleh si pihak ketiga ini mengatakan kepada si pembeli, aku jual motor ini kepadamu dengan cara dicicil 1 juta setiap bulan selama 12 bulan. Berarti kan ada lebihan 2 juta. Nah, lebihan 2 jutanya itu adalah untung, bukan riba. Karena akadnya akad jual beli. Lihat, bedanya tipis ya. Sedikit mirip, transaksinya itu seperti mirip, sama-sama melibatkan pihak ketiga, sama-sama pihak ketiga membayarkan uangnya kepada si penjual motor. Bedanya adalah pada akadnya. Di mana kalau pada akad riba, ya motornya masih milik si penjual. Jadi si pihak ketiga ini nggak beli motornya, dia hanya meminjamkan uangnya. Buktinya apa? Buktinya ya si pembeli ini membayar DP misalnya 1 juta ke penjual, kemudian sisanya akan dibayarkan oleh bank. Ini menunjukkan bahwa akadnya bukan akad jual beli antara si pembeli dengan pihak ketiga, tapi akadnya akad pinjam meminjam. Dan ada kaidah ya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Memang kalau dilihat sekilas ya mirip ya, makanya kata orang yang tidak yang menghalalkan riba, mereka katakan jual beli itu sama kayak riba. Ini ucapan yang tidak benar ya. Karena kita lihat nyata bedanya akad yang terjadi di dalamnya. Kalau cara yang pertama tadi, di mana pihak ketiga hanya meminjamkan uang, maka dia riba, ya, karena akan akad sosial. Sementara cara yang kedua yang tadi kita jelaskan, di mana pihak ketiga membeli dulu motornya, telah dimiliki secara penuh, sudah diqobad, maka ini sah secara syar'i. Dan itu pun, ya, caranya harus benar, karena banyak juga yang mengelabui ya. Misalnya, motornya masih di pihak penjual, jadi pihak ketiga hanya memberikan uang saja, maka ini pun nggak boleh, karena belum ada qobad namanya. Qobad itu adalah kepemilikan. Makanya, kalau cara yang aman adalah pihak ketiga ini datang ke penjual motor, bayar uangnya, ambil motornya, bawa ke, entah itu bentuknya rumahnya si pihak ketiga, atau lembaga milik pihak ketiga, ruko atau kantor milik pihak ketiga, baru boleh dijualkan ke si penjual. Itu pun dengan syarat tidak boleh ada perjanjian mengikat bahwa si penjual harus membeli pada pihak ketiga. Jadi ya sekilas mirip, tapi bagi orang yang beriman, mereka mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ya meskipun perbedaannya terlihat sangat sepele, tapi orang yang menjaga dirinya dari harta yang haram akan sangat memperhatikan masalah semacam ini. Ya. Nah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli itu mengandung manfaat di mana seseorang bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Dan Allah mengharamkan riba karena riba ini membuat hancur ya kehidupan seseorang. Betapa banyak kita perhatikan orang yang akhirnya rumahnya disita ya, sudah mencicil setengah jalan, bahkan sudah hampir lunas, ternyata begitu dicek itu baru bunganya saja, belum pokoknya. Dan ini betul-betul membuat kehancuran ya. Nah, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Maka siapa yang telah datang kepadanya peringatan, pelajaran dari Rabb-nya, lalu kemudian dia berhenti dari riba tersebut, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apa yang sudah terjadi ya di masa lampau maka tidak masalah. Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan siapa yang kembali melakukan riba padahal sudah tahu bahwasanya riba itu jelas-jelas keharamannya, maka mereka itu adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.
Karena kenapa orang yang melakukan riba di ayat ini kan kalau kekal dalam neraka berarti kan kafir ya. Ya. Karena ada kaidah di dalam syariat Islam ini bahwa orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan setelah ditegakkan hujah kepadanya, telah ditunjukkan dalil-dalil syar'inya, ya, tapi dia tetap membantahnya, maka dia bisa dihukumi kafir. Ini hati-hati ya. Jangan kita menghalalkan apa yang Allah haramkan dan juga jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan ini bisa membuat seseorang terjatuh kepada kekufuran. Ya tentunya masalah semacam ini butuh perincian secara khusus ya, jangan sembarangan juga. Jadi jangan ya kita melihat misalnya tetangga kita yang kerja di bank, kita sudah nasihati, masih tetap kerja juga, lalu kita bilang, oh, ente kafir, nggak seperti itu ya. Ada perinciannya, karena beda antara orang yang menghalalkan karena keyakinan, ya, dengan orang yang menghalalkan apa yang haram karena kebutuhan. Dan kebanyakan orang, ya orang Islam yang ada saat ini, ya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan seperti riba ini, ya karena nafsu duniawi semata. Ya, jadi bukan karena keyakinan mereka bahwasanya ini halal. Ini sama kayak orang yang meninggalkan sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua perinciannya. Kalau dia meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya, maka dia kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, ya karena misalnya kesibukan dunianya, dia lebih memilih untuk dunianya, maka ini ada perincian di situ, nggak langsung dicap sebagai kafir. Kita katakan perbuatannya adalah kekufuran. Ya. Perbuatan yang dilakukan adalah kekufuran, tapi tidak mesti orangnya itu kafir. Ya, jadi bedakan antara mengatakan perbuatannya adalah perbuatan kekufuran dengan mengatakan orangnya sebagai orang yang kafir. Ya. Kalau perbuatannya harus kita katakan perbuatan kufur. Ya. Tapi kalau orangnya tidak boleh sembarangan, karena ini adalah haknya para ulama. Kita orang awam tidak boleh ya mudah memvonis kafir. Ya. Nah, ya kita lanjutkan. Kita lihat nih chat, kayaknya banyak chat. Nah, sekarang berarti peserta baru yang kemarin mau baca siapa ya? Coba tunjuk tangan ya yang mau baca, masih ada waktu nih. Pak Edi dulu deh, sambil nunggu. Ya, nah, Mas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah melenyapkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah sungguh tidak menyenangi orang-orang yang sungguh Allah tidak menyenangi setiap kekafiran dan dosa. Ya, 6. Yamhaku fi'il mudhari', Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il, riba maf'ul bi, wa harfu atfin, yurbi fi'il mudhari'. Fa'ilnya kembali ke lafzu jalalah Allah, shadaqatin itu sebagai maf'ul bi, al-wawu harfu atfin, Allahu mubtada', la harfu nafiin, yuhibbu fi'il mudhari', fa'ilnya kembali ke lafzu jalalah Allah, yuhibbu sebagai khobar, kulla setiap taukid, kafarin sebagai mudhof ilai, asimin naat dari kufarin ya, kafarin maksudnya. Ya. Yudhabullahu riba kullahu au yahrimu. Adhaba yudhibu. Yudhibullahu. Yadhaba. Ya, adhaba bukan. Yudhibullahu riba. Yudhibu, iya.
yudhibullahu riba kullahu au yahrimu sahibuhu ya. Sahib ibarakata Sahibahu. mal Au yahrimu sahibahu. sahibahu. Au yahrimu sahibahu Barakata barakata malihi. malihi fala yantafi'u bihi. Wa yunmi Wa sodako yunamis sodaqati. wa yunami sodakoti wa yaksiruha Wa yuksiruha, memperbanyak. wa yuksiruha wa yudhaiful ajra lil mutasaddiqina wa lil mutasaddiqi munikina. Wa yubariku lahum fi amwalihim. Allahu la yuhibbu kulla musirin ala kufrihi mustahilin akala riba mutamadin fi ismi wal harami wa ma'asillahi. Allah melenyapkan riba semuanya atau mengharamkan yang semisalnya ya. Keberkahan di dalam hartanya, maka jangan membelanjakannya. Dan Allah menumbuhkan atau menyuburkan sedekah dan memperbanyaknya. Dan Allah melipat gandakan ganjaran kepada orang-orang yang mensedekahkan. Dan Allah memberi barokah kepada mereka di dalam harta mereka. Dan Allah tidak menyukai setiap musyirin itu, setiap yang bersikuku di atas kekafirannya. Setiap yang bersikeras atau bersikuku di atas kekafirannya. Mustahilin menghalalkan menghalalkan makan barang-barang riba. Mutamadin terus menerus di dalam kedosaannya dan dalam dosa, dalam hal yang haram dan bermaksiat kepada Allah. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah membinasakan riba dan menyuburkan, menumbuhkan, mengembangkan sedekah. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir lagi pendosa. Ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya riba itu merupakan perbuatan yang sangat buruk. Karena Allah berusaha, ya, Allah di sini ya membinasakan riba. Maksudnya membinasakan riba adalah Allah ya tidak menyukai riba, ya, dan memerangi para pelakunya. Kebalikannya yang Allah suburkan, yang Allah cintai adalah sedekah. Karena memang realitasnya banyak ya masalah kehidupan sekitar kita itu penyebab awalnya adalah karena riba. Dan riba itu muncul karena sedekah berkurang. Ya. Riba itu muncul karena sedekah berkurang. Betapa banyak orang yang akhirnya jatuh kepada riba bukan karena dia mau melakukan riba, tetapi memang dia butuh. Banyak orang yang seperti ini ya. Jadi mau minjem kepada orang nggak diberikan, ya. Mau minjem kepada orang tanpa riba. Ya kalau minjem tanpa riba kan namanya sedekah. Tidak diberikan. Akhirnya dia
pergi ke lembaga-lembaga riba. Diberikanlah pinjaman namun dengan syarat riba. Ya. Wal'iyadzubillah ya, jangan sampai kita semacam ini ya. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang banyak orang butuh di situ dan memang benar-benar butuh ya, bukan meminjam untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ya. Dan memang ya masalah ini sih ya bukan karena satu sisi, banyak sisi yang menyebabkan riba ini tumbuh subur di negara kita. Yang pertama tentunya banyaknya orang kaya yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang juga tidak kalah ya masalah juga adalah banyak orang-orang yang meminjam itu yang tidak amanah ya, sehingga banyak yang minjam tapi nggak balik-balik. Pada akhirnya mereka larinya ke lembaga riba ya, yang mau meminjamkan dengan bunga yang berlipat-lipat dan bahkan seringkali ya bunganya itu melebihi dari pokok pinjamannya. Jadi sebetulnya konsep yang harus dikembangkan oleh Muslim dan komunitas Muslim adalah konsep tentang sedekah. Ya, manakala sedekah ini dikelola dengan baik, ya, maka dengan sendirinya riba akan turun. Ya. Sebaliknya kalau sedekah ini tidak dikelola dengan baik, ya maka riba yang akan muncul ke permukaan. Oleh karena itu masalah semacam ini harus dipikirkan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita jangan dulu bicara masalah negara gitu, tapi masalah dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Ya bagaimana supaya kehadiran kita ini kalau Allah berikan kita rezeki itu bermanfaat bagi orang sekitar kita agar mencegah orang dari meminta kepada ya meminjam kepada lembaga-lembaga riba. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang kafir lagi pendosa. Nah, satu ayat lagi ya, insyaallah. Siapa nih? Aldi ya, baca Aldi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih dan menegakkan sholat serta mendatangkan zakat, memberikan zakat atasnya balasan dari sisi Tuhannya dan dia tidak takut dan tidak takut atasnya dan tidak pula atasnya bersedih hati. Inna harfu taukid alladzina isim inna amanu khobar inna wa nggak gitu, amanu fi'il madi wawunya fa'il. Oh iya. Fa'ilnya gitu, amanu. baru bilangnya jumlahnya sebagai khobar gitu. Amanu fi'il madi wanya fa'ilnya dan jumlahnya sebagai khobar. Nah. Wanya harfu atof harfu atof aja. Amilu fi'lun madi dan wanya sebagai fa'ilnya fa'il, as-solihat maf'ulun bi, wanya waw atof, aqamu fi'lun madi, wanya sebagai fa'il, as-solata sebagai maf'ulun bi, wawnya sebagai atof lagi, atau az-zakata fi'lun madi lagi, wawu sebagai fa'il, az-zakata sebagai maf'ulun bi, lahum lahum itu jar majrur, ajruhum ajrunya mubtada muakhir, humnya sebagai maf'ulun bi, inda sebagai dzaraf, rabbihim robbinya maf'ulun bi, himnya maf'ulun bi ke robbi. Masa robbi maf'ul bih? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih kok maf'ul bi. Mudhof ilaih. Ya mudhof ilaih, himnya mudhof ilaih ke robbi,
waw atof, lanya la nafia. Nafia. Khaufun itu dia jadi isim. Ma'tuf. Maktuf ya? Maktuf ke ajru ya? Maktuf ke ajru. Alaihim itu jar majrur. Wanya huruf atof, lanya la nafia, humnya berarti Mubtada. mubtada. Yahzanun. Yahzanun Fi'l fi'lun mudhari. mudhari, wawunya sebagai fa'il, sebagai Jumlahnya sebagai khobar. Jumlahnya sebagai khobar. Ya. Innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilul a'mala thayyibata wa addawus sholata kama amrullah. Kama amarallahu wa rasuluhu. Kama amarallahu wa rasuluhu wa akhraju zakata amwalihim. Wa akhraju zakata amwalihim lahum Sawabun azimun khasun bihim inda rabbihim wa razaqahum. Inda rabbihim wa raziqihim. Wa razaqihim. Razikun kan isim fa'il ini. Inda rabbihim wa raziqihim. Wa razaqihim wa la yalhaquhum khaufun fi akhiratihim wala huznun ya. Wala huznun ala ma fatihim. Ala ma fatahum ini. Fatah fil madi. Bukan fat. Ala ma fatahum min huzuzi dunyahum. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah kepada Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan amalan yang baik dan mendirikan sholat seperti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka dan mereka untuk mereka balasan yang agung yang Allah khususkan untuknya dari sisi Robnya, dari pemberi rezeki mereka. Ya. Dan mereka tidak akan dipertemukan dengan ketakutan. Maksudnya tidak akan diliputi gitu ya? Tidak akan diliputi dengan ketakutan di akhirat dan tidak akan bersedih atas apa-apa yang diomongkan mereka lewatkan. Atas apa-apa yang mereka lewati dari bagian-bagian dunia. Dari bagian-bagian dunia. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah ini penting ya, bahwasanya keimanan itu bukan hanya ucapan saja dan keyakinan dalam hati saja. Ya. Tapi al-imanu qaulun wa amalun. Perkataan dan juga perbuatan. Ya, tidak sah orang yang mengatakan dirinya beriman tapi tidak ada amalnya. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak mau zakat, maka tidak sah iman seperti ini. Makanya di banyak ayat, keimanan itu selalu digandengkan dengan amalan saleh. Karena iman itu qaulun wa amalun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, maka bagi mereka pahala dari sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pula mereka takut dan juga bersedih. Mereka tidak takut dengan masa depan mereka di akhirat, dan mereka tidak bersedih dengan apa yang mereka lewatkan dari perkara-perkara dunia, dari bagian-bagian mereka di dunia. Inilah
sifat ya seorang mukmin sejati, ya, di mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengamalkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, tidak merasa takut atas masa depan mereka, tidak pula mereka bersedih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sampai sini materinya. Kita lihat pertanyaannya. Bu Rahma bertanya, kalau arisan barang, kemudian barang tiap bulan harga naik, dan peserta setuju akumulasi di akhir dibagi rata, ini apakah ada unsur riba, Ustadz? Masalah arisan ini sebetulnya ada banyak syaratnya ya. Dan ini butuh merujuk kepada fatwa para ulama, jadi Anda nggak bisa menjawab. Tapi yang jelas, apa yang Anda ketahui, sedikit apa yang Anda ketahui tentang arisan ini, dan kesalahan paling utama dari arisan sebetulnya bukan arisannya, karena sebetulnya konsep arisan ini sama dengan hutang ya. Arisan itu sama dengan hutang, artinya kita menghutangkan kepada orang. Dan setiap hutang, maka tidak boleh ada kelebihannya. Karena ada kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi si peminjam, bagi yang meminjam, bagi yang meminjamkan maksudnya, maka itu adalah riba. Maka kalau kita arisan, kemudian misalnya si A lagi dapat, kan biasanya mereka mengadakan acara di rumah si A gitu ya. Maka yang seperti ini nggak boleh. Ya, yang seperti ini nggak boleh. Karena ini sama saja memberikan manfaat kepada para orang yang meminjamkan. Misalnya ada 10 orang. Ya, orang yang pertama ini dapat arisan. Maka sebenarnya orang lain kan datang ke rumah si yang dapat arisan. Maka tuan rumah pun menyajikan hidangan. Maka dikhawatirkan ya, hidangannya ini masuk ke dalam bagian ya manfaat dari meminjamkan. Makanya hindari yang semacam ini. Hindari acara semacam ini. Artinya kalau arisan ya sudah, kalau dapat aja, kasih aja gitu. Ya. Adapun soal kelebihannya, ini wallahu alam ya. Kalau diakumulasikan seperti apa, ya silakan tanya ke ustadz lain yang memang pakar dalam masalah muamalah ini. Nah. Ibu Dailis bertanya, kayaknya aturan bank itu tidak boleh beli motor ya Ustadz. Kalau dulu seseorang bekerja di bank konvensional, sekarangnya dapat pensiun bank tersebut, apakah termasuk yang telah lalu untuk yang menjadi dihalalkan? Ya betul. Makanya memang ya kita ini, sistem ekonomi kita itu sudah merupakan sistem. Jadi aturannya yang memaksa bank-bank kita untuk melakukan riba. Ini bahkan lebih parah gitu. Ya kalau misalnya bank yang kalau misalnya Bank Indonesia tidak memberikan aturan bahwasanya bank itu tidak boleh bisnis secara real, maka bank-bank konvensional bisa menghindari riba. Tapi kan kenyataannya secara sistem, secara undang-undang, bank konvensional itu, bahkan bank syariah sekalipun, tidak boleh melakukan usaha secara real. Ya. Makanya kenapa bank nggak boleh beli motor, karena ini namanya usaha real. Bank itu hanya diizinkan untuk melakukan usaha pembiayaan. Memang dari sisi aturan aja kita tuh udah dipaksa untuk melakukan riba. Dan ini kenyataannya. Makanya ya bank syariah banyak yang akhirnya mencari cara bagaimana caranya supaya bank syariah itu bisa melakukan pembelian. Ya. Tapi memang ya ini kenyataannya. Secara aturan memang bank-bank di Indonesia, bahkan bank di dunia itu ya, karena memang kiblat kita adalah orang-orang yang tidak mengerti masalah halal dan haram, mereka membuat aturan bahwasanya perbankan itu tidak boleh usaha secara real. Tidak boleh berbisnis. Mereka hanya boleh memberikan pembiayaan, peminjaman uang. Jadi memang dari sisi aturannya juga nggak boleh. Ya. Makanya banyak teman-teman kita yang akhirnya mendirikan koperasi ya, karena koperasi itu boleh melakukan usaha secara real. Nah, kalau seorang bekerja di bank konvensional, sekarangnya dapat pensiun bank tersebut, apakah termasuk yang telah lalu? Enggak termasuk.
Karena dia masih dapat gitu. Yang telah lalu itu yang sudah terjadi di masa lalu. Sekarang dia udah berhenti, udah tobat, ya. Tapi kalau ya uang pensiunnya didapatkan karena bekerja di bank tersebut, nah ini masalah ya, karena ini masuk dari harta riba juga. Makanya kalau kita punya keluarga atau teman yang bekerja di bank yang jelas-jelas riba, maka nasihati, ya, insya Allah akan memberikan ya jalan yang lebih baik ya, karena riba ini termasuk hal yang diharamkan, maka jangan kita bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Ya. Baik, ya demikian mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.